Konferensi Meja Bundar merupakan konferensi yang diadakan di Den Haag, Belanda, tepatnya di Gedung Ridderzaal. Dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus sampai dengan 2 November tahun 1949. Konferensi ini dihadiri oleh Republik Indonesia, Belanda, dan juga BFO atau Bijeenkomst voor Federal Overleg sebagai wakil dari negara boneka yang diciptakan Belanda, yaitu 15 daerah otonom di Republik Indonesia Serikat. Konferensi ini diadakan dalam rangka penyelesaian permasalahan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda. Sebelum konferensi Meja Bundar, Indonesia dan Belanda sudah beberapa kali mengupayakan kemerdekaan lewat diplomasi. Diadakannya konferensi Meja Bundar juga menjadi salah satu kesepakatan dalam perjanjian Rumroyen. Tujuan dari diselenggarakannya konferensi Meja Bundar adalah mengakhiri perselisihan Indonesia dengan Belanda. Dikutip dari biografi Muhammad Rum, Karier Politik dan Perjuangan 1924 sampai dengan 1968 yang dikutip pada tahun 2002, Konferensi Meja Bundar bertujuan menyelesaikan sengketa Indonesia dengan Belanda seadil dan secepat mungkin. Indonesia ingin jalan dan cara penyerahan kedaulatan yang sungguh-sungguh, penuh, dan tidak bersyarat kepada negara Indonesia Serikat atau NIS sesuai dengan pokok-pokok persetujuan Renville. Para pihak yang turut serta dalam Konferensi Meja Bundar mengupayakan agar Konferensi Meja Bundar dapat dimulai pada 1 Agustus tahun 1949. Mereka berharap konferensi dapat diselesaikan dalam waktu 2 bulan. Kemudian persetujuan yang dihasilkan Konferensi Meja Bundar diusahakan selesai dalam waktu 6 minggu. Perundingan antara Indonesia dan Majelis Permusyawaratan Federal atau Bijeenkomst voor Federal Overleg atau BFO intensif digelar pada Maret tahun 1949 di Bangka. Dalam rangka mempersiapkan Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Republik Indonesia dan BFO mengadakan perundingan untuk menyatakan pendapat. Perundingan dilaksanakan 2 kali, yakni di Yogyakarta pada 19 Juni tahun 1949 dan di Jakarta pada 22 Juni tahun 1949. Perundingan itu dikenal dengan Perundingan Inter-Indonesia. Hasilnya, Indonesia dan BFO sepakat mendirikan Republik Indonesia Serikat atau RIS. Sesudah berhasil menyelesaikan masalahnya sendiri lewat Konferensi Inter-Indonesia, Indonesia siap menghadapi KMP. Konferensi Meja Bundar menghasilkan perjanjian dengan isi sebagai berikut. Selanjutnya, ada hasil dan dampak Konferensi Meja Bundar. Setelah melalui pembahasan yang berlarut-larut pada 2 November 1949, tercapailah persetujuan Konferensi Meja Bundar. Yang pertama, Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir Desember 1949. Yang kedua, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Dalam uni itu, Indonesia dan Belanda akan bekerja sama. Kedudukan Indonesia dan Belanda sederajat. Yang ketiga, Indonesia akan mengembalikan semua milik Belanda dan membayar hutang-hutang Hindia Belanda sebelum tahun 1949. Masalah Irian Barat akan dibahas 1 tahun kemudian. Dan dampak dari Konferensi Meja Bundar, yakni Indonesia akhirnya mendapatkan kedaulatannya. Acara penyerahan kedaulatan berlangsung pada 27 Desember 1949. Penandatanganan naskah penyerahan kedaulatan berlangsung di 2 kota, yakni Amsterdam dan Jakarta.
Tanggal 27 Desember 1949, pemerintahan sementara negara Indonesia dilantik. Soekarno menjadi presiden, Perdana Menterinya Muhammad Hatta. Kabinet Republik Indonesia Serikat dibentuk. RIS dibentuk seperti Republik Federasi Berdaulat yang terdiri dari 16 negara bagian dan merupakan persekutuan dengan Kerajaan Belanda.